Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 4 Safar 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus tahun 2024. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Dr. Andes Budi Santoso Hafidhullah Ta'ala, untuk imam saudara Bambang Yuwono, dan nanti mu'adzin adalah Bapak Suryadi. Kami mohon bagi jamaah yang barusan masuk ke masjid untuk mengisi shaf depan yang kosong terlebih dahulu, dan perlu diberikan bagi adik-adikku semuanya, jika khatib sudah naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta salat Jumat. Karena waktu telah masuk, kami sampaikan yang bertugas. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan insyaallah salat Jumat dengan
keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tertujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Tema khotib hari ini adalah 4 resep mendapatkan kebahagiaan hidup yang berkah. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggapi hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab At-Tafsir Al-Qurtubi ayat 10, juz 10, halaman 174, terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia, berkah, segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawadah dan rahmah, putra-putrinya soleh dan solehah, jiwa raganya semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah. Setelah ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal. Alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta harus menghidupi 5 anak, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki yang halal, anak-anaknya yang menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, qanaah. Ridho dengan pemberian Allah dalam bahasa Jawa disebut nerimo ing pandung, atau menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus,
dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qan'ahullahu bima ata." Yang artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar bisa qanaah? Ya. Nabi bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum bahwa ajruhu an la tazadu nikmatallahi alaikum." Artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor. Dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Yang ketiga, tafaquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Artinya, orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Menurut Imam At-Tarbi dalam tafsir Al-Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memamurkan masjid dan sesamanya. Merekalah orang yang mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, halawat taat, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan di dalam Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 12, yang artinya ada 3 orang yang mendapatkan atau menemukan manisnya iman. Yang pertama, orang yang lebih menyintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. 2, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Dari sini dapat disimpulkan
bahwa anjuran Rasulullah agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah atau menerima apa yang diberikan oleh Allah, mendapat pertolongan Allah dan ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayatihi wa lakum wa lakum la yakum ta'ala jawatul karim barakallahu wa rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.